Jadi paten itu merupakan salah satu perlindungan hak kekayaan intelektual yang dilindungi di Indonesia. Nah, paten itu merupakan hak eksekutif yang diberikan oleh negara kepada inventor. Halo Sobat RAM, bertemu lagi dengan saya Dinar di official channel RAM Law Office di segmen Ruang Advokat Menjawab. Nah, kali ini kita sudah kedatangan seorang wanita cantik yang sedang berdomisili di Yogyakarta, yaitu Saudari Lutfatun. Selamat datang. Ya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk datang di Ruang Advokat Menjawab. Nah, tema kali ini kita akan membicarakan tentang hak paten. Jadi kita nanti akan membahas apa itu paten, di mana kita bisa mengajukan paten, dan bagaimana sih sebenarnya paten itu. Seperti itu, betul? Iya. Baiklah. Untuk yang pertama mungkin Saudari Lutfatun bisa langsung menjelaskan kepada Sobat RAM semuanya apa itu paten. Jadi paten itu merupakan salah satu perlindungan hak kekayaan intelektual yang dilindungi di Indonesia. Nah, paten itu merupakan hak eksekutif yang diberikan oleh negara kepada inventor. Inventor ini maksudnya seseorang yang melakukan penemuan di bidang teknologi. Namun, paten ini ada batasan waktunya. Nah, batasan waktunya ini lagi dibagi menjadi dua jenis. Nah, paten itu ada dua jenis. Yang pertama itu paten biasa dan paten sederhana. Perlu dijelasin? Iya, perlu. Apa ya itu udah. paten yang tadi? Oh ya, paten biasa itu paten yang baru ditemukan, benar-benar baru. Jadi misal belum ada spidol, terus ada orang yang menemukan spidolnya, ini paten biasa. Namun kalau paten sederhana itu paten yang udah ada nih spidolnya, lalu ada orang yang melakukan pembaharuan. Jadi misal orang nulis ada kipasnya, jadi ada sesuatu yang baru di spidolnya ini. Itu namanya paten sederhana. Oh, gitu. Iya. Nah, jangka waktunya sendiri kalau paten biasa itu 20 tahun. 20 tahun. Nah, kalau paten sederhana itu 10 tahun. 10 tahun. Dan nggak bisa diperpanjang. Nggak bisa diperpanjang, Nggak berarti bisa. udah cukup 20 dan 10 tahun itu. Iya, udah. Cuman segitu. Oke, tadi Mbak Lutfatun bilang kalau misalnya paten ini diberikan untuk kemajuan teknologi. Ini emang khusus aja di teknologi atau ada di bidang lain, boleh? Khusus di bidang teknologi. Contohnya itu misalnya kalau paten biasa itu di obat-obatan, itu kan kayak merupakan teknologi untuk menyembuhkan kan. Nah, kalau di paten biasa itu kayak obat-obatan, cat, deterjen, kayak gitu. Kalau di paten biasa itu seperti pensil, kayak contohnya tadi ini, spidol yang tiba-tiba ada orang yang menemukan, nulis sambil bisa ngipaskan gitu, kayak gitu. Oh iya, oke. Kemudian paten itu didaftarkannya di mana nih, Mbak? Paten itu didaftarkannya di Dirjen Kekayaan Intelektual. Di Dirjen Kekayaan Intelektual. Disingkat DJKI. Terus ini Mbak, kadang-kadang kan kita ini inovasi. Tadi misalnya nih ada satu spidol, kita pertanyaan buat nulis. Kemudian saya dan Mbak Lutfatun sama-sama menemukan ada kipas anginnya. Gimana kalau ada dua orang yang mematenkan hal yang sama? Oh, mengklaim gitu ya maksudnya? Mengklaim ini punya saya nih, ini ide saya. Oh, jadi Dirjen KI itu kalau mendaftarkan itu ada tanggal waktunya. Jadi misal saya mendaftarkan spidol ini ke Dirjen KI. Nah, tiba-tiba Mbak Dinar ini mendaftarkannya juga. Tapi Dirjen KI melihat siapa yang duluan mendaftarkannya. Itu yang menjadi prioritas terdahulu. Jadi Dirjen KI itu menganut asas first to file. Jadi siapa yang duluan mendaftarkan itu yang duluan diperiksa. Diperiksa dulu. Apakah benar dia yang menemukan? Kalau ada unsur plagiatnya, misal ternyata Mbak Dinar yang menemukan walaupun Mbak Dinar terakhir atau yang kedua setelah saya, berarti saya ditolak seperti itu. Oh gitu, meskipun pokoknya dihitungnya itu tanggalnya yang masuk. Siapa yang duluan mendaftarkan. Tapi setelah diterima pendaftarannya itu dilihat lagi, diperiksa lagi, apakah benar dia yang menemukan, seperti itu. Oh ya, oke. Nah sekarang manfaatnya sendiri nih Mbak, sebenarnya apa manfaat yang kita dapat ketika kita mendaftarkan paten kita? Manfaat ketika kita mendaftarkan paten, manfaatnya yaitu perlindungan hukumnya. Jadi nggak bakalan ada orang yang mengklaim kalau itu penemuannya dia. Jadi kita bakalan mendapat contohnya manfaat ekonomi misalnya. Misalnya
saya mau jual ini, orang-orang nggak bakalan bisa jual spidol ini tanpa seizin saya, seperti itu. Ya. Jadi ada perlindungan hukumnya. Oke, terima kasih Mbak Lutfatun. Kita tadi telah berbicara tentang manfaatnya. Nah, sekarang ini banyak sekali perusahaan-perusahaan yang juga ikut mendaftarkan paten untuk apa yang telah ditemukan. Nah, ada nggak manfaat yang bisa dirasakan oleh satu perusahaan? Ya, manfaat yang dirasakan bagi perusahaan jika mendaftarkan paten, ya tentu saja pasti ada. Jadi misalnya perusahaan itu akan mendapatkan kepercayaan konsumen. Jadi misal saya mau memproduksi baju nih, ada merek dan udah lumayan terkenal. Jadi otomatis misalnya Mbak Dinar pilih yang mana? Apakah baju yang original, yang bener, yang udah ada namanya, ataukah yang misal di pasaran yang belum ada namanya? Pasti udah milih, oh yang udah pasti kualitasnya bagus, soalnya udah terkenal gitu kan. Pasti konsumen tuh percaya kalau kualitas dari barang itu udah terjamin. Jadi keuntungan yang selanjutnya yaitu di aset perusahaan. Nah, hak paten ini bisa menjadi aset perusahaan. Misal di dalam ketika perusahaan itu pilot, nah ia bisa menjual hak patennya ini. Seperti itu. Jadi ada keuntungan ekonomi jika perusahaan mendaftarkan invensi yang dia temukan, mendaftarkannya ke Dirjen KI ini untuk dipatenkan. Oh gitu, berarti patennya ini ketika suatu perusahaan misalnya pilot seperti itu ya, dia bisa menjual patennya ini ke perusahaan lain? Iya, seperti itu. Oh iya. Nah, ada satu lagi keuntungannya untuk perusahaan, yaitu mengurangi kompetitor. Jadi misal saya mendapatkan hak paten, sudah mendapatkan hak paten atas produksi spidol. Nah, yang memproduksi spidol ini yang berhak tuh hanya perusahaan saya misalnya. Jadi orang lain atau perusahaan lain tidak bisa atau tidak berhak untuk mendaftarkan untuk memproduksi spidol ini kecuali atas izin perusahaan, seperti itu. Berarti nanti kalau misalnya atas izin perusahaan, misalnya Mbak Lutfatun memproduksi spidol, kemudian perusahaan saya ingin memproduksi yang sama, ketika saya mendapatkan izin dari Mbak Lutfatun, saya juga baru boleh? Iya, seperti itu. Jadi ada keuntungan tersendiri begitu bagi perusahaan. Oh iya, oke, bisa dijual juga ya? Nah gitu. iya. Terus ini tadi Mbak, sedikit, kan tadi ada manfaat untuk individu dan untuk perusahaan. Kemudian pendaftaran jangka waktunya juga ada yang 10 tahun dan 20 tahun. Apakah itu sama diterapkan antara individu dan perusahaan? Iya, itu sama aja. Antara perusahaan dan individu itu jangka waktunya sama, 10 dan 20 tahun untuk paten biasa dan paten sederhana. Terima kasih sudah mengklik video ini. Dan jangan lupa like, share, and subscribe. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.